Allahu 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 untuk kehidupan dan nas membayar kita lisan hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selalu mencari lagi membaca dan maka orang manusia yang diberikan kemudahan akal pikiran berapa juta orang yang mendapatkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituliskan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan bi ihsan wa adkhalal kafirina wal musyrikina ilan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kita yang masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan ketenangan hati, lahir dan batin. Sekalipun Ramadan kali ini kita dibarengi dengan adanya musibah yang berupa penyebaran virus corona atau virus COVID-19, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dari bala bencana dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan di samping kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan, adalah disebutkan pula sebagai bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kehidupan kita, yang dimana ayat yang pertama Allah turunkan yaitu surat Al-Alaq. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus di Gua Hira, Allah mengutus malaikat Jibril dengan wujud yang sesungguhnya. Di saat malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang saat itu dalam keadaan sedang bertahanus di Gua Hira kaget. Rasul merinding dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam. Lantas malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tidak bisa membaca dan menulis menjawab, "Mana Iqra? Saya tidak bisa membaca." Iqra. Sampai ketiga kalinya malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk membaca dan membaca dan membaca. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu Allah dari mulai buayan orang tua sampai akhir hayat. Ilmu Allah itu amat banyak. Diperumpamakan jika saja lautan dijadikan tintanya, pepohonan dijadikan penanya, untuk menuliskan ilmu Allah itu tidak akan cukup. Kita dari mulai buayan orang tua sampai akhir hayat, di mana waktu kita digunakan untuk selalu menuntut ilmu, membaca dan membaca dan membaca, sampai kita akhir hayat, ilmu Allah itu tidak akan habis-habisnya. Jangankan yang ada di luar daripada anggota tubuh kita, yang ada di dalam anggota tubuh kita pun ilmu Allah itu sangat banyak. Apakah kamu tidak berpikir Allah memberikan kita rambut? Berapa juta orang yang mendapatkan kehidupan dari rambut? Apakah kamu tidak berpikir dengan adanya rambut? Maka orang manusia yang diberikan kelebihan akal pikiran berpikir, rambut yang sekian waktu bisa panjang, maka ada tukang pangkas rambut. Agar rambut tetap bersih, ada pabrik sampo. Agar rambut tetap terlihat rapi, ada pabrik minyak rambut. Berapa juta orang yang mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan dari rambut. Belum lagi mata. Dengan mata kita bisa melihat. Ada orang berpikiran untuk mengisi kekosongan dengan menyediakan televisi. Coba jika kita tidak melihat, apalah artinya televisi? Ada dokter mata, ada pabrik kacamata, ada pabrik lensa mata, ada obat mata dan sebagainya. Berapa juta orang yang mendapatkan kehidupan dari mata? Apakah kamu tidak berpikir yang ada di anggota tubuh kita dari kepala saja, kita membaca dan membaca ayat Allah, maka dengan kita membaca ayat Allah yang tersurat maupun tersirat, kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka hendaknya sebagai hudan petunjuk untuk kehidupan kita, Al-Quran sebagai acuan, Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Cukuplah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dimana akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Perilaku kehidupan Rasulullah SAW dituliskan oleh para sahabat melalui sebuah hadis-hadisnya. Karena Rasulullah diciptakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Apa yang Rasulullah SAW jalankan adalah atas perintah Allah. Jika saja Rasul sesekali sebagai manusia biasa ada kesalahan, Allah menegurnya dengan menurunkan ayat Al-Quran. Rasul senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan.
dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita kembali kepada Al-Quran. Marilah kita selalu mendawamkan membaca Al-Quran, memahami arti dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah akan mengangkat seseorang derajat yang berilmu kepada derajat yang lebih mulia. Allah sudah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu kepada derajat yang lebih mulia. Ilmu itu akan kita dapatkan dari hasil kita membaca dan membaca dan membaca. Oleh karenanya, jangan merasa bosan kita untuk mencari ilmu Allah. Sekalipun kita dari mulai buayan orang tua sampai kita meninggal, ilmu Allah itu tidak akan habis. Dan ilmu itu tidak berat dibawa kemanapun. Ilmu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Al-Alaq. Perintah untuk membaca dan membaca firman Allah yang tersurat maupun tersirat. Kita akan senantiasa terarah dan terkontrol dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.